Ada atau tidak sampai hari ini? Ada atau tidak? Nggak ada, kawan. Orang-orang yang berkepentingan bisnis, kita berdoalah supaya Pak Jokowi, berapa banyak dana dikucurkan, belum lagi ditambah dengan 90,4 miliar yang diberikan kepada buser-buser jahanam. Sehingga ada profesor berdebat dengan Rocky Gerung, Allahu Akbar. Ibu bapak, saudara-saudaraku, profesor itu bukan gelar. Profesor itu adalah profesi. Gelar terakhir manusia itu adalah doktoral, program doktoral. Profesor bukan gelar. Maka kalau ada orang mengatakan saya profesor, saya doktor, dia bukan profesor, dia bukanlah doktor. Secara akademik, secara sistem dalam sebuah kurikulum, barangkali dia boleh juga, tapi belum tentu lobus parietal, lapisan otak besarnya, gri meternya, zat hijau abu-abu yang ada di otaknya besar seperti pengakuan dirinya. Profesor adalah profesi, profesional. Dalam mengemban sebuah temuan, di atas temuan, itu profesor. Kompleks masalah ini, kompleks. Saya coba menjawab makna daripada kemunafikan itu. Seseorang dengan gelar apapun, mau profesor, doktor, karburator, rusak, apapun, kalau sudah berdiri pada pengakuan yang salah, maka dia tidak mampu membuktikan keilmuannya, walaupun berdalih sampai dengan menggunakan bahasa apapun. Ini kemunafikan yang terjadi. Untuk membela yang salah, jangan pakai gelar. Tadi panitia menyebut saya ini doktor, itu doktor dari kafir, nggak laku itu, nggak perlu dalam Islam. Doktor yang saya punya itu bukan doktor-doktor di Islam, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah, buang ke sana, itu kafir punya itu. Nggak ada lantas begitu masuk surga malaikat tanya, waktu di dunia apa? NU, surganya sebelah kanan, gelarnya doktor, oh ambil ke kiri, lantai 15. Gelar di dunia siapa? Joko Widodo, presiden, lantai 21. Nggak ditanya begitu. Ini yang menjadi persoalan penting bagi kita. Karena membela mati-matian sesuatu yang salah, ngomong pun jadi salah. Tidak mendidik masyarakat yang begini banyak, yang membutuhkan ilmu dari para orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang kemampuan akademik. Sudahlah, kalau kita mau jujur, di Indonesia ini banyak orang pakai doktor tapi nggak ada jurnal. Yang penting jarak jauh, transfer 55 juta, besok pakai doktor, S3, S2, S1, S8, S10, S lilin. Ini yang merusak reputasi. Di mana-mana berkeliling, menyebar fitnah. Sudah ketahuan. Tapi dengan gagahnya mereka berdiri, seolah-olah mereka dalam kebenaran. Nah ini makna daripada al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah yang sewenang-wenang, yang memakai tenaga swasta. Kalau di Amerika, detektif swasta. Untuk melanggengkan kekuasaan, tidak peduli cara apapun ditempuh. Pemerintah yang baik, apalagi pemimpin yang baik, tidak perlu memakai tenaga orang lain. Dia menggunakan kemampuan leadership, tidak perlu mencari pengikut-pengikut yang akan mengejarnya. Saya mau tanya kepada ibu bapak, saudara-saudaraku. Ibu bapak hadir di sini karena undangan dari siapa? FPI yang buat, masyarakat yang buat di sini. Tapi ibu bapak melihat siapa yang datang? Yahya Waloni. Makanya ibu bapak banyak. Amin ya robbal. Karena sudah lihat, oh ini Ustadz Yahya, insya Allah betul-betul berjuang di jalan Allah, bukan kaleng-kaleng kata orang Medan. Makanya datang. Dan ibu bapak tahu, selama 14 tahun saya berdakwah, saya tidak pernah menggunakan sopir pribadi. Saya keliling Indonesia bersama keluarga, istri dan anak. Pengakuan ini tidak pernah berubah sejak 2006, 11 Oktober sampai hari ini, tahun 2006 sampai tahun 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sekeluarga tidak pernah berubah dalam ucapan. Kami tetap berkendaraan mengelilingi Indonesia menggunakan mobil pribadi. Besok saya ceramahnya di Bunut, tanggal 5 saya ceramahnya di Medan sampai tanggal 9. Pakai mobil, dan dari awal saya berdakwah tidak pernah pakai sopir, saya sendiri yang bawa. Kadang-kala jamaah bertanya, Ustadz tidak takut dikejar oleh orang kafir? Saya katakan, negara kita negara hukum. Siapa yang melakukan kejahatan pasti dihukum. Saya nggak pernah ada rasa takut, saya bilang. Sudah putus urat takut saya. Yang saya takut kalau saya tidak sholat 5 waktu. Karena itu adalah perintah paling utama. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Itu yang saya takuti. Kalau hanya takut dengan jenderal-jenderal 100 bintang sekalipun, saya tidak pernah takut. Takut dengan siapa? Takut dengan bayang sendiri, kita orang beriman.
Orang beriman tidak mungkin melakukan pelanggaran hukum. Hukum Allah saja dia taat, apalagi hukum manusia. Tapi Ustadz bicara begini, ya memang bicara begini karena kebenaran. Pemerintah yang tidak adil, al-umara'u bil ju'uri, penguasa yang sewenang-wenang, dikit-dikit tangkap, dikit-dikit penjara, hanya masalah sedikit penjara. Orang-orang yang di pihaknya, di pihak penguasa, melakukan tindakan apapun, menghina orang, memfitnah seseorang, lolos. Termasuk yang berkata kemarin, Islam itu agama teroris, innalillahi. Abu Jongos. Kalau Islam agama teroris, tidak mungkin saya masuk Islam. Teroris itu ISIS, OSOS, USUS, SS. Itu adalah by design from Jews. Itu adalah gerakan teroris yang dibuat oleh Yahudi dan Amerika. American Israel Public Affairs Committee, AIPAC. Saya tahu itu karena saya dari sana. Dia yang mengendalikan kekuatan supaya apa? Bisa menguasai lahan minyak yang ada di Timur Tengah dengan meniupkan isu seolah-olah Islam teroris. Kalau Islam teroris, agama Jokowi apa itu? Agama Jokowi apa? Islam. Agama Kapolri itu siapa? Idam Aziz Kapolri. Agamanya Islam. Agamanya Panglima Islam. Kok bisa jadi begini logika kita? Saya yang dari kafir masuk Islam siang malam memperjuangkan agama ini. Antum, Allahu Akbar. Kita nggak pernah sadar jamaah, selama ini kita diadu domba. Ya, selama ini kita diadu domba. Walan tada'an kal yahud, walan nasoro hatta tatabia milatahum. Di saat kita berkelahi, kafir mulai bermain pemurtadan di mana-mana. Umat kita diambil satu persatu, kemudian dimurtadkan oleh kafir. Belum lagi ada satu gerakan yang ingin merubah falsafah negara kita, komunis mulai berkuasa di mana-mana. Bahkan dengan bangganya anggota parlemen, seorang anggota DPR mengatakan, saya bangga menjadi anak PKI. Ini kalau di zaman Pak Harto, kalau di zaman SBY sudah masuk penjara. Pak Jokowi juga pernah bilang, kalau ada PKI saya gigit. Begitu ada yang ngaku sampai sekarang dia nggak gigit. Ini saya katakan al-umara'u bil ju'uri. Kacaunya ukhuwah Islamiyah yang kedua, wal arabu bitasubi. Orang Badui yang penati suku. Wal arabu bitasub. Orang Badui yang penati suku. Saya senang jadi orang Islam. Kenapa? Semua masjid boleh masuk. Nggak ada masjid Padang, masjid Dawah, masjid Sumatera, masjid Aceh. Bebas. Semua umat Islam boleh beribadah di masjid manapun. Begitu masuk adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Adzan di mana ini? Oh, di sana, masjid di sebelah pagar, di sebelah kantor bupati, di sebelah kantor lurah, di sebelah kantor camat. Adzan di mana ini? Oh, di gunung. NU Muhammadiyah, labelnya hanya di hati. Begitu masuk berjamaah, imam mengatakan rapat dan luruskan shaf. As-salatu jami'an rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati salat ibadah kita. Semua jadi satu, nggak ketahuan pakai jenggot, nggak pakai jenggot, celana jingkrak, celana panjang, yang pakai jojon silakan. Gabung semua satu masjid, beribadah. Salat subuhnya 2 rakaat, Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Total sehari semalam 17 rakaat. Kalau di Kristen nggak boleh begitu. Katolik ibadahnya sendiri, Protestan nggak boleh ke Katolik. Katolik tidak boleh ke Protestan. Protestan tidak boleh ke Pantekosta. Pantekosta tidak boleh ke Betel. Betel tidak boleh ke Gergaji. Gergaji tidak boleh ke Palu. Coba tanya orang Kristen kalau boleh. Nggak boleh, karena tata cara ibadahnya, kitabnya pun beda. Sesama Kristen kitabnya beda. Kami sebagai orang yang berpengalaman, waktu saya pendeta dulu, saya berdiri di mimbar gereja dan saya pidato, dengarlah firman Tuhan. Berpuluh-puluh tahun saya berpikir ini bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman, palsu semua, ini dokumennya. Ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Ini ada angkanya tapi tidak ada ayatnya. Firman Tuhan bagaimana? Firman saya dan teman-teman yang bikin ini. Ibu bapak juga sudah salah selama ini menyebutnya Injil. Injil adalah firman yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Qul amana billahi
wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya dalam Al-Baqarah Allah jelaskan, kul amanu billah, kami beriman. Katakan, kul amanu billah, katakan kami beriman kepada Allah. Amantu billahi wa ma unsila ila Ibrahima, dan apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, wa Ismailah, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yaqub, dan kepada Yakub, wal asbati, dan 12 keturunan Yakub bangsa biadab, Bani Israel, wal Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa, dan apa yang Allah turunkan kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, Injil. Makanya ada rukun iman yang ketiga dan keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab para Nabi dan Rasul. Jadi kalau ibu bapak mau cari Injil yang asli, itulah Al-Quran. Isa adalah Nabi kita umat Islam, Yesus adalah Tuhan Kristen. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Lakum dinukum waliyadin. Isa tidak bisa divisualisasikan. Ibu bapak saudaraku, pernah hadir maulud Nabi? Pernah hadir maulud Nabi? Adakah Nabi Muhammad fotonya dibikin begini? Adakah fotonya dibuat begini seperti Habib dan saya? Seperti panitia? Ada atau tidak? Nggak pernah ada Nabi Muhammad dalam bentuk gambar, lukisan maupun foto. Mengapa? Karena Nabi Muhammad hidup di zaman yang belum ada foto. Lalu bagaimana mungkin Nabi Isa yang 576 tahun sebelum Nabi Muhammad ada fotonya? Kacau di kafir ini. Bule dari mana jadi Tuhan? Ini bukan menyinggung orang Kristen, mengatakan orang Kristen kembalilah masuk Islam, menyerah sajalah kalian, sunat. Di sini ajaran Nabi Isa di Islam. Ibu bapak jangan berkata bahwa Nabi Muhammad bawa Islam. Argumentasi dari mana itu? Tidak teologis. Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Pada hari ini, wahai Muhammad, kata Allah, kami sempurnakan Islam menjadi agamamu. Jadi Nabi Muhammad bukan bawa Islam, karena konsep syarah, konsep syariat Islam sudah dilakukan oleh Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelum Al-Masih. Saya kasih contoh dalam surat 19 Al-Quran ayat 30 sampai 31. Isa berkata, qala ini Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati wa dumtu hayya. Isa berkata, saya ini hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina wa kuntu awsani bis salati wa zakati wa dumtu hayya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan salat, menunaikan zakat, madum tuhaya. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau kurang yakin sama saya, pulang di rumah, buka Al-Quran, baca surat 19. Judul surat itu adalah ibunya Al-Masih, ibunya Isa Al-Masih, namanya Maryam. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Baca baik-baik di rumah itu. Isa berkata, saya hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Kemana aku pergi, Allah memerintahkanku awsani bis salati, mendirikan salat, menunaikan zakat, ma dumtu hayya, sepanjang hidupku. Pertanyaan saya kepada ibu bapak, kalau Isa membayar zakat dan melakukan salat, dia agamanya Kristen atau Islam? Dia agamanya kafir atau mukmin? Pribadi Isa kafir atau mukmin? Nah, kenapa antum selama ini menghubungkan Isa dengan Kristen? Saya sudah bilang yang datang ini bukan mualaf. Antum semua ini yang mualaf ternyata. Jadi jangan pandang enteng ya. Jangan menganggap kita dari kafir begini nggak mengerti. Kita lebih mengerti daripada bapak ibu. Jadi jangan khawatir keislaman kami. Insya Allah saya orang Sulawesi. Berulang-ulang saya katakan, saya orang Sulawesi, tapi saya hidup dengan prinsip orang Melayu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Allahu Akbar. Nggak pernah saya bergantung kepada makhluk. Saudara-saudara saya, Front Pembela Islam di sini tadi malam jam 9 saya tiba. Mana Ustaz? Dengan siapa? Dengan saya dan istri anak. Kalian mau tanya-tanya kayak belum tahu saja. Dari dulu saya cuma dengan anak istri. Orang bertanya, Ustaz nggak takut dilempar batu sama orang kafir? Di atas peri saja saya ngomong ada kafir di samping. Kafirnya pakai kalung salib besar.
Badannya dari ujung jari sampai ke belakang sini penuh tato. Saya sambil telepon, saya bilang kafir-kafir itu masuk neraka. Ada dia di situ. Mampus kau. Saya di atas peri, panitia dari Medan telepon. Sudah di mana Ustaz? Saya di atas peri kawan. Kapan tiba di Medan? 5 hari 5 malam. Lewat feri, kapal peri. Sementara saya ngobrol, tidak tahu di samping railing kapal itu ada si kafir lagi main-main handphone. Pakai baju you can see. Baju singlet yang satu tali itu. Mulai dari jari sampai tulang belakang sini penuh tato. Saya bilang pokoknya di lot, karena saya sudah nggak sadar ada dia di bawah. Saya bilang dia kan menghadap punggung, jadi saya nggak tahu. Begitu dia menghadap depan begini, ternyata salib. Saya bilang sama panitia, pokoknya yang kafir neraka habis, Muslim masuk surga. Dia balik begini tengok, Allah salib. Tapi dalam hatiku, mampus kau. Bukan cuma di sini ceramah, di luar-luar pun ceramah. Nggak takut Ustaz? Takut sama siapa? Takut kalau nyolong, takut kalau ngambil sandal di masjid, nyolong uang negara. Itu takut. Berbuat maksiat, berzina, melakukan perampokan, melakukan perbuatan di luar ajaran Islam, itu nggak boleh. Musyrik, tasyrik, musyrik, merayakan hari raya orang-orang kafir, bergaul dengan kafir, bermunafik terhadap Islam, menghancurkan agama Islam, itu harus ditakuti. Karena sekarang lagi musim ini munafik ini. Itu muncul di televisi, jidatnya sampai bulat besar di sini, kayak ceret ini, apa ini? Hitam, penuh, bela-bela munafik, bela-bela kafir. Orang mana? Ya orang Riau inilah dia. Siapa Ustaz? Cerita sendirilah. Saya sudah berapa puluh kali dilapor jadi nggak mau jelas. Ya, ngaku Islam, jidatnya tapi anehnya setiap muncul di TV baru jidatnya hitam bulat begini. Kalau orang sholat kan jidatnya cuma kecil-kecil, biasa bulat kecil. Ini bulat besar seperti disodok di aspal dulu. Sebentar malam kan mau muncul di ILC, ambil setrika, tempel. Bukan begitu ibadah. Kata orang Arab, yastakuna minan nasi wala yastakuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, di hadapan makhluk, di hadapan Allah antum tak mampu bersembunyi. Maka lihatlah, hari ini sehat, besok sudah ke rumah sakit, bungkuk, aduh sakit. Berak pun, kentut pun susah di Indonesia, pergi ke Singapura, pulang tinggal nama, habis, mati, wafat. Nggak sadar-sadar nih orang-orang ini. Dia jadi pejabat karena masyarakat inhu. Amin ya robbal. Begitu jadi pejabat Islam yang disasar. Saya nggak pernah takut. Di mana Ustaz? Nggak ada saya takut. Saya nggak pernah takut. Ustaz nggak diganggu orang kafir. Ya sering juga dulu, waktu saya sering ceramah ke Manado. Tapi alhamdulillah sudah banyak yang masuk Islam di Manado. Nggak pernah saya takut. Apa Ustaz pernah alami yang begitu-gitu? Enggak. Kalau di jalan, kalau tengah-tengah malam ya pernah alami yang makhluk-makhluk goib. Kadang-kala sudah kecapean, duduk, mampir di tengah hutan, istirahat, AC dijalankan, putar lagu qasidah. Istri saya tidur, anak saya tidur, ganti muammar jat'ah, mengaji, kami tidur di dalam mobil. Kadang-kala ada yang menangis di samping mobil, ada yang ketawa. Ya biasalah setan, makhluk-makhluk halus kan ada di dunia ini. Begitu saya intip, hilang, ada lagi yang ketawa. Nah itu aja yang saya khawatirkan, makhluk halus. Kalau di Kristen nggak pernah menghadapi yang begitu, karena memang sama-sama halus. Yang saya alami ya itu, nggak pernah, jarang sekali di orang Kristen keroyok atau apapun. Di mobil saya juga ada samurai, hampir 2 meter panjangnya, ganggu kau kurimbas. Coba, sudah aku bilang di viral di YouTube di mana-mana. Saya nggak punya kawan, cuma samurai, hampir 2 meter. Kau ganggu saya libas. Itu aja. Nggak pernah pakai pembela. Bodyguard saya ada di mobil itu, umur 3 tahun, namanya Muhammad Ibnu Syawal. Itu bodyguard saya, my bodyguard. Muhammad Ibnu Syawal, anak saya bungsu laki-laki. Itu yang kawal saya. Ibu bapak, ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Bergantunglah hanya kepada Allah. Pembelaan kita hanya kepada Allah. Selagi kita ikhlas di jalan Allah, yakinkan sajalah bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah. Kita mencoba untuk memberantas kebatilan dan meluruskan jalan kebenaran ini. Karena semakin hari saya lihat Islam ini, giro keislamannya, cahaya Islam ini makin hari makin pudar, makin hari makin kabur. Orang-orang sudah dirundung dengan berbagai macam persoalan, persoalan ekonomi, persoalan politik, persoalan macam-macam. Nah inilah kami datang, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada ibu bapak. Insya Allah kalau belum puas, nanti malam masih ada ceramah saya di masjid apa itu? Di Masjid As-Sa'adah. Insya Allah habis dari situ saya pulang istirahat dan besok akan ada di Bunut. Di lain waktu kita bisa jumpa kembali. Ibu bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberi setidak-tidaknya motivasi kita untuk selalu sabar menghadapi kehidupan sekarang, berdoa meminta petunjuk dari Allah agar ada pemimpin yang baik di negara kita di kemudian hari. Dan saya sampaikan pula di kesempatan ini ada buah buku yang saya bawa terkait dengan biodata lengkap saya.
Ini Bapak Ibu yang ingin memilikinya, ini dokumen saya ketika mempendetakan para pendeta dan membongkar kebohongan dokumen kafirin. Kami sekeluarga memeluk agama Islam. Bagi yang berminat untuk memilikinya, silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Sudah diam-diam pikirnya gratis ini Ustadz kasih. Enggak, kami kemana-mana tidak pernah meminta biaya dari panitia. Tapi kalau sudah disiapkan, apa boleh buat. Ini kami bawa untuk membantu perjalanan jihad dakwah fisabilillah. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kami tidak pernah ada manajemen dakwah. Kami berdakwah dengan meletakkan